Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan materi pendidikan agama Islam kelas 7 bersama Ibu Eti Sukmawati. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi empati, hormat kepada orang tua dan guru. Empati, hormat kepada orang tua dan guru. Materi pengertian empati. Yang kedua, ayat Quran tentang empati. Yang ketiga, penyebab timbulnya sikap empati. Yang keempat, hadis tentang empati. 5. Wujud perilaku empati. 6. Jasa orang tua. 7. Ayat Quran tentang berbuat baik kepada orang tua. 8. Wujud menghormati orang tua. 9. Jasa guru. 10. Cara berbakti kepada guru. Pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Di dalam ayat Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Penyebab timbulnya sikap empati. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. 3. Menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minin lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Akhrajahul Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, wujud perilaku empati. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. 4. Membahagiakan orang lain. Ini perilaku empati yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan kondisi sekarang, zamannya lagi susah, dengan kondisi pandemik seperti ini, kita tidak boleh egois terhadap orang lain. Minimal kita bisa melihat tetangga kiri dan kanan mereka kekurangan atau tidak. Minimal lagi apa? Mereka makan atau tidak. Jangan sampai perut kita kenyang, tetangga kita dalam kondisi kelaparan. Jasa orang tua. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan.
ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang berbuat baik kepada orang tua tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku sewaktu aku kecil. Nah, ini buat kalian, kita diingatkan, sebetulnya bukan cuma buat kalian, buat semua manusia, kita tidak boleh berbuat yang tidak baik terhadap orang tua. Jangankan memukul, jangankan menyentak, berkata "ah" aja sudah termasuk kategori dosa besar. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang ini banyak anak-anak yang memperkarakan orang tuanya dengan tuntutan materi yang sedemikian besar. Padahal kalau orang tua mau balik nuntut, anak tidak akan pernah bisa membayar apa yang sudah diberikan orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, wujud menghormati orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Pertama, ketika orang tua masih hidup. A. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. B. Membantu pekerjaannya. C. Mengikuti nasihatnya apabila nasihatnya itu baik. Apabila nasihatnya tidak baik, bahkan menganjurkan untuk melakukan maksiat, maka seorang anak harus menolak dengan cara yang santun. D. Membahagiakan keduanya. Kedua, ketika orang tua sudah meninggal. A. Jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap habis sholat agar mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu. Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. B. Melaksanakan wasiatnya. C. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Maksudnya, sebagai seorang anak, kita harus melanjutkan silaturahmi yang sudah dirintis orang tua. Jadi kita harus datang silaturahmi kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Yang D. Menjaga nama baik mereka. Jasa guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru.
Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang terakhir, cara berbakti kepada guru. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. 3. Rendah hati, sopan dan menghargai. 4. Melaksanakan nasihatnya. 5. Melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan akan menjadi manfaat untuk kita semua. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirim lewat GCR. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jangan lupa 5M. Sekian.